aliran Wahabi dan Talafi. Yang gitu maksud saya. Pak Ahmad Jenggot, Keren ini. Ini ada yang tanya, di mana mereka cakar-cakaran cerita lagi tadi cekik-cekian sampai Oh iya mengkafirkan. betul. Ini ada yang tanya. Jadi kalau masalah kekerasan itu ya, ini kan sudah terjadi di sejak zaman Ustadz Ja'far itu kan sudah banyak kekerasan tuh ya. Ada yang Abdurrahim itu yang dari Surabaya itu yang di rajam itu tanpa keterlibatan pemerintah itu dirajam. Itu sampai mati. Dan tahu cerita perajamnya ke saya itu ya, salah satu perajamnya itu cerita ke saya. Saat itu Abdurrahim itu sudah dibenamkan kepalanya, badannya di tanah. Tinggal kepalanya saja itu Abdurrahim itu. Lah, teman-teman yang merajam itu melemparnya dengan batu-batu kecil gitu. Saya itu kasihan dengan Abdurrahim ini. Kalau begini dia ini nggak mati-mati. Maka dia bawa batu besar, dilemparkan itu di atas kepalanya pas gitu. Jelek, langsung mati saat itu. Nah itu. Ini cerita saya ke sini. Ya Allah, innalillahi sampai itu. Ini izin. Apa nih Ustadz Ahmad? Kenapa sampai seperti itu? Apa kesalahan beliau ini? Rahimahullah ta'ala, saya itu mau cerita kok malu saya tuh. Kasus Ambon kalau dalam ini kan artinya kita tidak menyebut nama, insya Allah tidak. Oh, gimana? Waktu Laskar Jihad dulu loh, waktu Laskar Jihad. Jadi ada masalah apa yang hadnya itu rajam gitulah, seperti itu. Oh. Kebetulan ini ada teman saya juga ini, tapi belum naik ini beliau namanya Ustadz Taufik, beliau juga mantan ter, gitu kan. Beliau itu baru tahu info dari saya setelah saya mengatakan di peristiwa Poso itu pihak sebelah itu sempat menyerang kita Asy'ariyah itu, bahkan sampai pertumpahan darah pernah itu. Beliau awalnya tidak percaya, tapi setelah dia konfirmasi sama temannya, memang betul ada seperti itu. Dilanjut Ustadz. Kalau di Poso itu Laskar Jihad itu juga nggak cocok dengan kompak. Jadi jihadi itu ngumpulnya kan di kompak ya. Betul. Kalau Laskar Jihad ini sendiri, jadi yang menyerang Asy'ariyah itu dari kelompok mana itu kan harus jelas itu. Dari kelompok Pak. Itu Laskar Jihad, Masya Allah, iya. Ya itu. Jadi kejadian kekerasan itu sudah wajar ya. Jadi bagaimana dulu ya ustadz-ustadz mereka meludahi anak buahnya itu umum seperti itu tuh. Meludah itu ada dalilnya. Dalilnya itu dari Al-A'mas. Al-A'mas itu ya. Dulu itu matanya kan sakit ya. Beliau itu punya kekurangan suka meludah gitu. Nah, jadi kalau ada darsnya Al-A'mas itu muridnya itu mendekat, sisi yang tepatnya meludah itu sebelah kiri itu kena ludahnya Al-A'mas semua itu. Nah, itulah taklim-taklim seperti itu digecar kalau mereka sehingga membenarkan ustadz mereka ketika meludahi anak buah mereka itu, anak ustadznya itu dengan ada dalilnya. Meludahi itu ada dalilnya itu Al-A'mas itu. Seperti artinya, itu sampai seperti itu. Ya, bukan sesuatu yang urgen, malah oke. Pak. Padahal Al-A'mas waktu itu meludahi itu bukan karena sengaja, karena dia kebiasaan matanya sakit gitu. Nggak sengaja itu meludahi itu maksudnya. Itulah. Tapi dia mempraktekkan itu untuk orang yang tidak sepemahaman dengan mereka kan begitu. Mereka untuk membenarkan ustadz mereka yang meludahi teman itu loh, meludahi pasukan itu loh. Iya, Jadi Pak. kalau mereka tuh marah sampai meludah itu. Meludahi temannya sendiri, bawahnya kan ya kayak gitulah ceritanya itu. Lanjut. Jenggot lanjut. Jadi cakaran terus lanjut. Iya, kemudian kalau kejadian yang saya dipukuli di Jember. Terus. Jadi saya itu tahun 2006 itu kan pindah ke Jember sana belajar di sana. Itu ada masalah ekonomi, masalah bisnis. Lah yang lawan bisnis saya ini itu combe ngajak ustadz di situ. Jadi untuk memusuhi saya. Jadilah itu tahdir gitu, ditahdir saya. Lah tahdir itu seluruh pondok itu sudah nggak boleh nyapa saya. Nggak boleh menyapa saya, ngajak ngobrol nggak boleh, itu namanya tahdir kayak gitu tuh. Sampai saya itu nggak boleh masuk pondok. Jadi kalau saya nganter anak istri saya masuk pondok, saya hanya di luar aja. Di luar pagar jauh, antara pagar menuju madrasah pondok itu jauh, madrasahnya istri saya ngajar itu jauh, jadi saya itu harus di depan sana nurunin anak dan istri baru saya boleh pergi, saya masuk itu. Dulu saya seperti itu, diperlakukan sampai seperti itu. Bahkan istri saya itu dipengaruhi untuk bercerai dengan saya.
Seperti Allah itu. Akbar. Naudzubillah. Itu. Woi, Lanjut Pak, itu oknumnya yang nyuruh-nyuruh ceraiin siapa itu Pak? Lanjut Pak, terus Pak, terus. Itu sistemik ya. Artinya kalau oknum kita nggak bisa nyebut nama karena itu terdiri para umahat gitu. Jadi Oh, tim, gitu. ada Pengen tim. turunin ini Nama hostnya, pondoknya, pengen ku nama turunin ini pondoknya. hostnya ini. Nama Mau pondoknya. ku turunin ini hostnya, serius ini. Mau Dan ku turunin umum ya. hostnya ini. Jadi kalau di sana itu Gimana perbedaan ini? perbedaan manhaj antar Wahabi ini gitu ya. Konsekuensinya cerai itu umum banyak dan saya itu menemukan 4 orang kalau nggak salah yang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya karena perbedaan Gitu. manhaj ini. Itu Seperti itu. grup pengajiannya siapa? Kelompoknya Lukman Babdu. Mantap, pondoknya. Berarti mereka itu Woi, sangat rasis gimana ya. caranya turunkan hostnya ini? Bagaimana caranya? Saya turunkan hostnya ini. Gimana caranya? Jangan disebar dulu Pak ini Pak. Saya itu hanya ngomong terjadi ini loh kelompok-kelompok ini itu kan kelompok yang dulu betul, itu. rawan ini host. Nggak Rawan ngerti nanti ini saya kena host. UTE loh, UU ITE saya Nggak nanti. tahu, banyak ini nggak tahu ente resikonya. Nanti ku ceritakan di belakang layar lah. Yang gimana ngerekam tolong nih? jangan Selamat. didit ya, tolong didit. Yang ngerekam tolong didit. Saya nanti yang masuk penjara ini Saya bahaya. tahu ini, saya tahu resikonya nih host. Besar Ahmad. banget ini host. Ustaz Ahmad, ini kalau berbicara fakta ini memang luar biasa. Memang fakta itu tidak bisa dibantahkan apalagi oleh para pelaku sejarahnya. Yang saya tanyakan itu ketika terjadi kerusuhan Ambon lah sebut saja. Itu kan hari LJ itu ikut banyak ke sana memobilisasi umat Islam kelompoknya itu untuk ikut ke sana. Pertanyaannya, LJ pemimpin dan kelompoknya itu mewakili Wahabi atau tidak? Tidak mewakili Wahabi karena Wahabi sendiri itu berbeda pendapat di dalam masalah keberangkatan itu. Ya, tapi mewakili Salafi ya. Enggak juga berbeda pendapat. Enggak jumhur Oh, mereka. jadi kalau berarti mereka itu sempalan ya, bukan Wahabi, bukan Salafi gitu. Enggak, hanya berbeda pendapat saja. Dua kelompok, ada yang mengingkari, ada yang berangkat gitu loh. Iya, soalnya begini, faktanya ketika kejadian itu di tahun 99 2000 sampai selanjutnya, ketika ada Laskar Jihad yang berangkat ke sana, itu dimobilisasi oleh pemimpinnya itu Jafar Umar Talib. Itu berangkat ke sana, kemudian banyak fatwa dari dia itu menyatakan bahwa banyak yang syahid di dalam kelompoknya. Tapi beberapa tahun kemudian dia disuruh menghadap ke Madinah, disuruh mencabut fatwa resolusi jihadnya. Jadi yang fatwanya mujahid yang disebutkan syahid itu dicabut lagi karena dia keliru dalam menentukan sikap itu. Nah, ketika itu disuruh meminta dicabut lagi peranannya dia memberikan resolusi jihad di Ambon itu, sikapnya pemimpin LJ dengan kelompoknya gimana Ustaz? Apakah dia kembali ke pangkuan Salafi versinya orang-orang Madkhali atau Yaman, atau dia masih sempalan menyendiri? Yang menyendiri Ustadz Ja'far itu setelah pulang dari Ambon itu seperti ini ya, pesakitan gitu karena ditahdir seluruh murid-muridnya. Sehingga beliau itu pondok beliau di Degolan sepi sekali, nggak ada orang dan sedikit sekali yang mengikuti beliau itu setelah pembubaran Laskar Jihad itu. Banyakan itu ikut Ustadz Lukman Babdu dan Ustadz Asewet, banyakan ke sana. Itu. Jadi Terus mulai ini apa? pulang. Asewet sama Pak Abduh cakar-cakaran nggak? belum enggak kayaknya. Berpisah ya. Berpisah saja sekarang ya. Kayaknya enggak berpisah aja itu. Tapi Sudah masih berpisah satu. ya, sudah berpisah mereka. Jadi ini maksud saya, Ngomongnya cakar-cakaran aja dari tadi, host. maksud saya itu Iya, ini Ustaz Tandir. Kalau bisa ku turunin ini hostnya dari tadi. Ustaz Ahmad. Jadi dari situ publik itu harus tahu sebenarnya pemahamannya Jafar Umar Thalib sebut saja, dia itu secara pemahaman akidahnya memang Wahabi. Tapi secara komunitasnya dia Salafi. Komunitasnya. Kemudian dia setelah pasca dijauhi ditahdir oleh kelompoknya karena tidak setuju dengan itu dan bertentangan dengan tanda kutip keputusan ulil amri, dalam hal itu pemerintah Indonesia yang tidak memobilisasi ke sana. Kemudian dianggap bahwa beliau dan kelompoknya itu tidak mewakili Salafi. Sehingga beliau pas pulang itu kan jadi agak sedikit linglung, kehilangan jemaah banyak. Akhirnya gabungkan di televisi itu masuk dengan Ustadz Arifin Ilham. Sehingga disebut asalnya Betul. Betul. dari panglima perang menjadi panglima jikir katanya. Tapi tetap perubahan pemikirannya tentang kewahabiannya tidak pernah lepas dari sosok itu.
Nah, yang jadi akal permasalahan itu banyak yang terlibat ke sana itu untuk mengatasnamakan memang jihad fisabilillah itu dilatar belakangi oleh berbagai macam latar belakang, namun tidak ditutup kemungkinan banyaknya kelompok-kelompok Wahabi yang memang punya nilai destruktif yang menghancurkan kaum muslim itu banyak. Di antaranya yang paling besar ini yang Salafi ini, sekalipun orang-orang Salafi akan mengkritisi Ja'far Umar Talib itu tidak mewakili Salafi, katanya kan begitu. Nah, yang jadi fakta di lapangan banyak tokoh-tokoh senior yang dulunya belajar ke Ja'far Umar Talib, tapi kelakuan tahdir mentahdirnya itu masih berjalan. Seperti diantaranya Lukman Ba'abdu, Umar Asewe, termasuk Zulkarnain Sunusi, termasuk juga mungkin yang lainnya lah banyak. Nah, ini yang perlu diedukasi masyarakat itu, bahwa fakta mereka itu sesama mereka aja begitu. Jadi bagaimana mereka mau berpegang kepada ilmu yang kokoh dari para ulama, dari akhlaknya saja sudah begitu kepada sesamanya, apalagi di luar kepada orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang harus disadarkan masyarakat. Jangan terlalu percaya sama jargon kembali kepada Quran dan Sunnah dan bermanhaj salaf, padahal dari dalamnya aja mereka sudah tidak bisa saling membenahi satu sama lain. Itu mungkin Ustadz Ahmad, dibutuhkan peran serta Ustadz Ahmad mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah dihapuskannya pengaruh dosa dari fanatisme dulu yang pernah dirasakan oleh Bang Ahmad ini. Iya, Gitu, makanya. Bang Ahmad. Saya mau naik ini kan juga untuk dalam rangka itu, dalam rangka bertaubat ini. Bagus Pak Ahmad, lanjut Ustaz Ahmad. tadi. Lanjut. Kira-kira berkenan nggak ini antum fallback nanti ke setiap ada ini nanti langsung ana undang antum sebagai narasumber gitu. Alhamdulillah. Tapi jangan nggak yang pasti nggak seperti Osi nih maksa yang cakar-cakarannya ini gimana ini? Pak Jenggot, lanjut tadi yang ini loh, yang perceraian tadi, terus sama antum mau dibunuh itu loh, seru ini loh, bener loh, biar yang di bawah nyimak, katanya mau dibunuh. Ya kan sudah kan, diancam di Facebook kalau keluar Surabaya akan dibunuh. Kemudian mobil saya dilempar batu kan gitu. Itu siapa? Yang melakukan siapa? Yang melakukan? Ya kalau saya tahu sudah tak laporkan polisi Pak. Ya nggak Gitu. tahu ngelewat itu. Alah. Oh. Ya kan nggak menuduh juga. Yang mengancam itu jelas dari kelompok Wahabi yang jelas. Yang mengancam saya itu kelompok Wahabi. Gitu. Tapi Makanya begini, karena Pak. gara-gara apa? Katanya, Gara-gara apa? benar. Katanya tahzir itu adalah bentuk kasih sayang, itu betul ya? Iya benar. Tahzir. Jadi itu bentuk nasihat kepada Muslim, kepada kan gini dalilnya tuh. Adinu nasiha liman. Itulah lengkapnya di situ lah, itu yang terakhir wa amatihim lah, itu seperti itu. Saya sampai lupa semua karena dalilnya tahdir. Lah tahdir itu bentuk nasihat kepada kaum muslimin, itu kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Jadi mereka keras itu saking sayangnya mereka itu. Itu pura-pura Pak. Itu yang bejatnya akhlak mereka saja, wis. Terus gini Pak, salah satu episode yang antum inget bejatnya akhlak mereka kayak apa Pak? Yang ustadznya ya, ustadz besarnya. Ustadz besarnya. Ngancam membunuh kan gak bejat Pak. Kan bejat mengancam bunuh, mempengaruhi istri agar bercerai. Kemudian itu kan udah bejat itu. Kurang bejat apa lagi kalau dari sisi Yang itu yang tadi cakar-cakaran, cekik-cekian colan. ya ada juga yang kayak gitu, itu kan juga sudah termasuk bejat toh ya. Sampai berantem itu kan juga bejat akhlak itu kan. Itu Jadi berantemnya dari situ gimana? pun saya nggak keluar dari Wahabi loh Pak. Itu tahun 2010 itu saya nggak keluar dari Wahabi Mas Yan. Itu berantemnya di Sekarang mana? saya meyakini itu akhlak oknum gitu loh. Berantemnya di mana itu? Hah? Berantemnya di mana? Di pondok berantemnya Di pondok. Di depan murid apa enggak? di depan murid-murid, di depan peserta taat daurah, ada daurah dari Syekh waktu itu datang Oh dari Yamas. gitu. Syekhnya lihat nggak? Syekhnya nggak lihat lah, di tempat wudhu itu berantemnya waktu mau sholat Oh dulu. gitu. Di depan muridnya kayak gitu ya? Ya nggak tahu. Jangan dijawab Pak Jenggot, jangan dijawab. Iya. Kalau Ustadz Aris itu masuknya ke mana Ustadz Ahmad? Ustadz Aris Munandar ya. Barakallahu fikum, masya Allah. Saya tuh sedih itu melihat
ini kan istri beliau itu di Facebook itu saya itu sampai mengamati loh Dokter Ferihana itu seleting sama saya. Beliau dari UII kan ya. Saya dulu dari ITS itu. Jadi waktu di Facebook itu ya saya mengamati lah pergerakan beliau itu. Beliau itu bercerai dari suaminya yang Lukmani itu. Nah, dia dari Lukmani. Kemudian menikah lagi dengan kelompoknya Wahabi Roja. Kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Ustaz Aris Munandar yang sekarang ini. Kasihan loh beliau ini Ustazah Ferihana ini jadi korban terus dari sejak zaman Lukman sampai zaman sekarang sudah hijrah ke kelompok Roja pun tetap menjadi seperti itu. Masya Allah. Kalau saya dapat info itu dulu Ustadz Aris Munandar itu pernah diludahi sama istri yang sebelumnya. Beliau mengaku sendiri pernah diludahi. Ya itu Al-Amas kan dalilnya mungkin. Jangan Alawi. Anak mau bertanya nih Ustaz, apakah sudah menjadi tradisi di Wahabi ini ketika ada artis yang hijrah ke sana langsung dipanggil Ustadz atau Ustadzah? Oh, enggak boleh. Kalau di Wahabi yang sabuk hitam enggak boleh. Seorang yang mau ngajar itu harus namanya itu harus ditasfiyah dulu, harus dibersihkan dulu. Tasfiyah wa tarbiyah harus masuk proses pensucian. Enggak boleh orang itu langsung ngajar, langsung diambil ilmu itu enggak boleh. Kalau di Wahabi yang sabuk hitam loh ya, kalau sabuk putih captioner itu ya bisa jadi kalau itu kelompoknya Habib Hura itu. Tapi kalau di Wahabi yang asli harus tasfiyah dulu. Soalnya saya temukan di Facebook itu Peggy Melati Sukma yang dulu antum juga tahulah ketika ada film Gerhana itu seperti apa. Nah sekarang ketika hijrah di Wahabi ini tiba-tiba jadi ustadzah ini. Wahabi yang mana? Nggak tahu saya tuh. Jadi kalau di hijrah di Wahabi tiba-tiba jadi ustadzah. Iya, saya nyebut captioner itu karena mereka itu beragama dengan caption rata-rata sekarang itu. Dengan caption misal kalau kalian bangga dengan bid'ah harusnya kalian bangga disebut alul bid'ah lah kayak gitu tuh caption kayak gitu. Terus Bang Jadi Ahmad, kalau di 7 kelompok itu atau 6 kelompok di atasnya, kalau benar-benar ya dari kelompok Roja sampai ke atas, seorang yang mau ngisi materi itu harus ditasfiyah dulu, pensucian manhaj namanya. Minimal tidak tercemar asy'ariyah gitu. Itu jadi bagaimana sikapnya dengan sifat 20? Apakah kamu bisa mengingkari sifat 20 lah kayak gitulah. Harus digitukan dulu, nggak boleh langsung isi. Pak Ahmad atau Ustadz Ahmad, boleh juga saya ingin pengamatan dari Bang Ahmad. Itu kalau mereka itu kan mengatasnamakan Salafi, padahal di tahun dulu-dulu itu sebelum 70 itu nggak ada, bahkan sebelum 80 itu tidak ada yang menamakan Salafi. Lalu bermunculan setelah tahun 90 itu ketika rencana penyimpanan tempat militer di Kuwait itu yang Amerika itu ketika setelah perang Teluk. Pertanyaannya yang paling mewakili Salafi saat ini, apakah Salafi yang berkumpul di komunitas Roja atau Salafinya orang-orang di bawah kepemimpinan Syekh Yahya Al-Hajuri? Jadi kan kadang-kadang yang saya lihat itu kok yang resminya ke non Roja, tapi yang paling banyak dikenalnya itu yang Roja, yang Sururi menurut mereka itu. Sururi ya. Kalau pengamatan Bang Ahmad itu memang faktanya itu yang Salafi yang resmi di atas kepemimpinan lah, kalaupun mereka tidak berorganisasi. Syekh yang disepuhkan itu lebih merestui yang mana? Ustadz Afif kah? Atau Ustadz yang Lukman kah? Atau Syekh Bukhari kah? Atau siapa itu? Dalam pengamatan saya ya Pak, subjektif sekali nih jadinya. Yang paling tertinggi itu yang semua mengakui bahwa dia ulamanya Wahabi, ulamanya Salafi ya. Itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semua merujuk ke sana. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini bapaknya Syekh Abdul Razak. Beliau di Madinah. Saya waktu jadi Wahabi pernah duduk bersimpu di depan beliau untuk mengambil ilmu. Alhamdulillah saya muridnya saya. Jadi di situ itu tidak ada perpecahan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini ulama gitu.
Lah setelah ini itu ada mulai perpecahan. Ada yang kemudian nggak setuju dengan Syekh Abdul Razak, akhirnya memvonis Syekh Abdul Razak begini dan begitu. Ada yang nggak setuju dengan Syekh Yahya, ada yang nggak setuju dengan Syekh Robi, itu. Nggak ada yang nggak setuju dengan Syekh Saleh Fauzan. Kalau Syekh Saleh Fauzan masih tinggi ya kedudukannya, seperti itu. Jadi kalau perpecahan ini terjadi di level itu, di level di bawahnya Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bukan itu dilihat, coba lihat. Itu. Jadi kalau kita tarik ke atas, ya mereka itu nggak ada perpecahan kalau di levelnya Syekh bin Baz dan Syekh Albani itu. Seperti itu. Di bawahnya baru berpecah gak karu-karuan. Berpecah banyak sekali. Kalau ini Ustaz Ahmad barangkali kan suka ada di Timur Tengah juga yang mengkritisi komunitas Salafi dari sisi akhlaknya, adab merekanya yang kurang bagus lah dengan sesama muslim itu. Di antaranya Syekh Abdul Salam Bali, Wahid Abdul Salam Bali, kemudian Mustafa Al-Adawi kalau tidak salah, atau Syekh Nabil Al-Awadi kalau tidak salah, Torik Suwaidan. Itu yang dikritisi itu maksud salafinya salafi yang mana ya itu? Kalau tahu ini Ustaz Ahmad. Salafi yang pada umumnya, Pak. Setahu saya pada umumnya Wahabi itu memiliki akhlak yang seperti itu. Iya, pada umumnya mungkin mereka mengkritik diri mereka sendiri sih, sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu menulis apa? Buku yang kitab untuk berlemah lembut kan kepada sesama salafi, kepada Ahlussunnah itu kan. Sampai seperti itu karena mereka itu yang mereka butuhkan tazkiyatun nufus kok, Pak. Sebenarnya itu agar hati mereka itu lembut kepada saudara sesama muslim, lembut gitu loh. Jangan jadikan bid'ah itu alasan untuk kasar itu loh, Pak. Mereka itu selalu cari alasan yang membenarkan sikap kasar mereka kepada saudara mereka sesama muslim, Pak. Selalu itu. Saya dulu itu juga seperti itu. Kayak gini loh, ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita itu cari pembenaran. Kayak sakit nyari obat anti nyeri gitu loh, Pak. Enggak kemudian mengobati sakit itu secara apa pokoknya gitu. Jadi ketika akhlaknya jelek, mereka itu cari alasan kenapa akhlak saya bisa jelek gitu loh. Boleh dong akhlak jelek kepada ahlul bid'ah gitu loh, Pak. Jadi ini sebenarnya permasalahan mereka ini di kelompok Wahabi ini, akhlak yang jelek gitu loh. Itu. Pak Ahmad, saya izin tanya Pak Ahmad. Ini apa namanya? Di beberapa video saya sempat lihat pernah ada saling tahzir antara pengikutnya Syekh Ali Al-Halabi dengan Robi bin Hadi Al-Madkhali. Sebenarnya permasalahannya apa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu dikritik oleh para ulama tentang kitabnya yang ditulis di situ secara lafadz itu mengandung makna irja. Jadi ini permasalahan yang sebenarnya remeh, Pak. Ya Allah, si Syekh Ali Hasan juga sudah bertobat, artinya ya wes saya ikut kepada Darul Ifta gitu kan. Yang kemudian dan Darul Ifta pun Lajnah Daimah itu ya kelompoknya ulama-ulama kibar Saudi itu sudah mengampuni juga. Tapi sama kelompoknya Syekh Robi nggak diampuni. Kenapa? Ya karena sikapnya masih seperti yang lama gitu katanya gitu. Jadi ada irja di situ gini. Amalan itu bukan termasuk rukun iman gitu. Arya bukan nama apa ya? Iman itu tidak terpengaruh oleh amalan. Nah gitu. Nah ini ada kata-kata Syekh Ali Hasan yang mengarah ke sana. Bahwa iman itu kekal, itu. Amalan seseorang itu nggak berdampak kepada iman. Nah, permasalahan seperti ini loh, Pak. Yang ini, padahal maksud Syekh Ali Hasan nggak seperti itu, sudah dijelaskan beliau. Bahwa maksud saya nggak seperti itu, gitu kan. Tapi sama kelompok Syekh Robi nggak diampuni, sudah. Ini permasalahan pokoknya itu masalah ada pemahaman irja di dalam kitab beliau, di kitab Syekh Ali Hasan tersebut. Oh, baca. Terus ini, Pak Ahmad. Ya mungkin ini terakhir soalnya banyak kawan-kawan yang mau nanya juga. Kan sekarang kita lihat fenomena di Saudi itu banyak sekali kan yang bertentangan dengan pola Wahabi yang agak keras lah atau yang moderat. Contoh barusan terjadi di bulan ini yang konser Haifa Wahbi itu, Haifa Wahbi apa Haifa Wahbi itu kan ya luar biasa itu videonya. Itu kan kalau tidak salah ada statement, ada postingan itu Sudais mendukung hal itu. Nah, apakah Wahabi itu masih
eksis di Saudi atau memang sudah pindah basisnya? Maaf ya, ini imam Masjidil Haram itu di kalangan Salafi itu tidak masuk ulama. Ya, ini yang saya tahu. Imam Masjidil Haram itu nggak masuk ulama. Jadi fatwa-fatwa beliau itu nggak dihiraukan, nggak masuk kategori diperhatikan gitu, enggak. Jadi ulama Wahabi itu tersendiri, yaitu Syekh Shalih Fauzan dan murid-muridnya, Syekh Robi dan murid-muridnya, Syekh Rabi Al-Madkhali ya, Syekh Mubil dan murid-muridnya seperti itu. Sedangkan imam-imam Masjidil Haram itu tidak mendapat porsi untuk diperhatikan gitu fatwa-fatwanya. Jadi kalau antum bahas Pak Jenderal, Imam Sudes, tapi Imam ini- siapa? Hah? tapi mereka itu Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi itu selalu dibangga-banggakan oleh mereka. Yaitu Katanya sabuk jangan ibadah pelangi haji itu atau namanya. umroh ke sana. Mereka yang sabuk pelangi yang nggak paham Wahabi itu ya seperti itu. Ya, mereka selalu bilang gini, kalian jangan ibadah haji dan umroh ke sana karena ketika haji dan umroh ke sana diimami oleh orang-orang Wahabi gitu. Padahal di sini ustaz mereka nggak pakai imam-imam itu loh. Terus bagaimana soal ulama-ulama mereka yang sekarang melihat fenomena kayak begitu? Ustaz? Oh ini ya, salah satu yang dari Hajuri saja ya. Ketika dulu saya itu membawakan satu berita gitu ke Ustadz Hajuria gitu ya. Ini salah satu kelompok Wahabi ya, Hajuri itu ya. Di Saudi itu sudah di portal pendaftaran UIM, Universitas Islam Madinah, itu ada foto perempuan tanpa hijab gitu. Anda sampaikan gitu kan ke ustadznya itu ya. Maka ustadz itu ngomong, astagfirullah, memang Saudi lebih jauh sudah sekarang, sudah melenceng jauh gitu. Jadi Hajuria itu sudah mentahdir Saudi juga. Begitu. Masalahnya kan begini Pak Mat. Yang jadi kalau kita diskusi dengan orang alim di antara mereka kan enak. Polanya itu data by data, kitab dan kitab. Ya. Tapi kan untuk memahamkan orang awam kadang jawaban mereka, kalian itu tidak melihat yang menjaga Mekah Madinah itu kan Wahabi. Nah sekarang kan kekuasaan Mekah Madinah itu kan dikuasai Saudi Arabia. Sedangkan pola pemerintahan Saudi Arabia hari ini kan banyak infonya sampai ke kita. Nah, apa namanya, pemerintah itu masih menganggap ulama Wahabi yang di sana atau memang ulama-ulama Wahabi yang di sana sudah disingkirkan oleh pemerintah untuk apa namanya mengeksiskan program-program mereka yang kita lihat hari ini? Untuk perkembangan hari ini saya tuh nggak update ya. Yang saya ingat kan sisa-sisa saya di Wahabi ya, bahwa di Wahabi itu ya sekelas Syekh Al-Syekh saja mufti Saudi itu tidak mendapat tempat di mereka itu. Jadi iya ini ya, kalau itu levelnya sudah di bawah Syekh Shalih Fauzan lah. Kalau di mereka itu, jadi Salafi ini memang afiliasinya itu jelas, kecuali kelompoknya Khalid ya, Khalid Basalamah, kelompok yang lain lagi dia kan ke arah mana-mana, mau ke Yordan boleh, ke Ali Hasan Al-Labi boleh, tapi kalau roja ke atas itu nggak seberapa pakai ini ulama-ulama Saudi yang populer, kayak Imam Haromen itu nggak terkenal, imam-imam Masjid Haromen itu nggak terkenal di kalangan mereka, kemudian bahkan muftinya itu ya jarang dipakai fatwa-fatwanya itu. Berarti acuan mereka sebenarnya cuman beberapa orang itu saja, Ibnu Abdul Wahab, bin Bas. Beberapa orang yang memang seperti itu, yang dikehendaki seperti itu. Rata-rata dosen UIM, dosen Universitas Islam Madinah itu rata-rata dari sana. Itu yang jadi rujukan rata-rata. Seandainya ada Wahabi awam tanya ke ustadznya, contoh ada Wahabi awam tapi melek geopolitik lah, kemudian mempertanyakan keadaan Saudi hari ini, kira-kira apa yang bakal dijawab, Ustaz? Waduh, saya nggak tahu apa yang jawab saya ini. Keadaannya Soalnya kan, seperti ini. Keadaannya memang kalau saya lihat kan semakin bergeser ya pemerintah kerajaan Saudi sekarang itu. Itu dia, Ustaz. Madhab negaranya sudah nggak pakai Wahabi zaman dulu sepertinya. Sekarang lebih terbuka kan, itu inklusif, ya kan? Ya. Bahkan patung pun sudah dibuat dan sebagainya. Kan madhab negara. Makanya mereka ini merasa tersingkir. Kalau kita sebagai tulab ya, sebagai pencari beasiswa luar negeri Saudi itu paling kerasa bahwa peran UIM
peran Universitas Islam Madinah itu sudah digeser. Jadi dulu kan pemegang mandat Wahabiyah itu kan UIM itu kan, yang paling besar menyebarkan dakwah gitu loh. Sekarang peran UIM ini sudah digeser dengan adanya studi in Saudi. Satu portal, daftar satu portal, dan muadalah UIM itu sudah jarang kepake sekarang karena ada studi in Saudi ini gitu. Jadi dulu UIM itu memberikan akreditasi kan kepada pondok-pondok di Indonesia gitu kan, bahwa lulusannya bisa langsung daftar kan gitu, tanpa memiliki persyaratan lagi gitu ya, tinggal mengikuti ujian ini dan itu dan sebagainya lah, ya itu ya. Artinya sekarang itu muadalah itu hampir nggak kepake lagi, sudah nggak kepake. Jadi banyak kan yang ke UIM itu malah ini orang teman-teman Asy'ariyah ini sebanyak di sana itu dari NU. Yang terakhir ini. Masya Allah, alhamdulillah. Wahabi yang di bawah sudah mulai gosong nih. Terus itu Ustadz, apa namanya? Kan ada, kalau kita lihat geopolitik sekarang, ada pergeseran pemerintahan Saudi yang dulu dengan yang sekarang. Ya. Nah, ketika ada ulama-ulama Wahabi contoh kemudian mentahzir pemerintah, itu nanti tanggapan pemerintah Saudi seperti apa? Atau memang ulama Wahabi tidak mentahzir pemerintah? Contoh kan kita baru-baru panggil. Tidak ada yang mentahzir pemerintah, Pak. Ya itu pemerintah kan ulil amri, tidak boleh mentahdir, tidak boleh mengkritik. Ya mereka diam, tawakuf, mereka diam mereka. Dalam kebijakan-kebijakan konser, kebijakan membuat patung di Madinah, kemudian foto-foto dari dulu kan sudah ada, itu pun diam mereka. Bahkan lihat para pemimpinnya Isbal, ulamanya Isbal pun mereka diam karena ya seperti itu. Ulil amri. Iya, ulil amri. Soalnya begini Ustaz, ada baru-baru beredar video, ada salah satu ulama Wahabi khutbah kemudian mendukung, walaupun apa namanya kita melihat pemerintah itu berzina di depan mata, berzina atau minum khamr di depan mata, ya kita tidak boleh apa namanya mentahzir di depan dia. Kok seperti ini? Iya, pikiran saya. Ngeri ya. Iya, maksudnya Ustaz kan kalau dibandingkan kita kan, kita mungkin akan bilang ya kita nanti nasihat, tapi nasihat di kantornya dia supaya menghormati kehormatan dia kan. Tapi dikeluarkan tidak boleh mentahzir ini kan kok beda ya dengan pemahaman Wahabi di kitab-kitab mereka sendiri, Wahabi hari ini. Iya. Ya itulah ulil amri itu kebal hukum, kebal nasihat. Iya, bahkan mereka kebal dari syariat ya. Iya. Enak sudah suci dari ulil amri. Bang Ahmad, kalau Salafi sendiri dari semua sektenya, semua kelompoknya itu, kalau ada perbedaan pendapat antara Masyayikh Saudi dengan Lajnah Daimah misalkan, mereka bersatu lalu beda pendapat dengan Albani, mereka akan mengedepankan pendapat mana? Kalau Salafi, seberapa tinggi Albani itu di mata mereka dan seberapa tinggi Masyayikh Saudiyah di mata mereka? Kalau antara Syekh Albani dan Darul Ifta dengan Lajnah itu jarang terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas murid Syekh Albani itu akan ikut Lajnah Daimah. Cuman yang akan jadi masalah itu ketika Syekh Mukbil berbeda pendapat dengan Lajnah Daimah. Nah ini sering terjadi perbedaannya. Maka murid Syekh Mukbil akan kokoh bersama Syekh Mukbil dan Lajnah Daimah akan diikuti oleh Salafi yang lain, seperti itu. Soal itu Ustaz Ahmad, ada kemungkinan enggak ketika terjadi perbedaan pendapat? Maksudnya di luar yang mentahzir ya. Ada enggak kemungkinan di antara mereka Wahabi Saudi sendiri yang memegang ajaran Wahabi betul-betul, dia mengatakan begini, oh itu pendapat beliau, ini pendapat kita, tidak usah saling menjara. Ada enggak kemungkinan seperti itu? Atau itu sering terjadi itu. Sering terjadi. Di antara mereka itu, kalaupun nggak ketemu ya itu saling menghormati itu. Sampai di titik itu kalau mereka berbeda ya berbeda mereka begitu. Beda-beda, tapi masih ada lah tetap jalan di antara akar rumput. Oh tetap ada berarti. Iya, jangan lupa karena nasihat kan saling mencintai. Tahdir itu kan nasihat. Tetap jalan, akhirnya tetap boikotan di bawah gitu. Jadi murid Syekh Mukbil akan memboikot kelompok Lajnah Daimah kalau di bawah ini gitu. Tetap ada pemboikotan ya. Pemboikotan ya, hajar wa jahar namanya. Jahar wa hajar namanya itu. Itu di masalah apa? Kok sampai kayak gitu? Masalahnya apa? Kok sampai tahdir-tahdiran masalahnya apa? Masalah sederhana sekali. Misal bid'atun asr gitu ya. Bid'atun asr hari ini itu adalah jam'iyah gitu, muasasah. Maka itu dibahas oleh kelompok Syekh Yahya Al-Hajuri.
Ya, murid-murid Syekh Mukbil kan itu. Dan kemudian Lajnah Daimah memfatwakan boleh. Itu hanya metode dakwah, itu wasilah kan gitu. Ya itu. Kemudian disitulah terjadi perbedaan pendapat. Ya, akhirnya yang mayoritas Lajnah Daimah mendirikan yayasan lah. Yang kelompoknya saya Yahya Al-Hajuri mentahdirnya gitu. Contoh lain. Contoh yayasan. Yang lainnya apa? Contoh lain, misal tentang Ali Hasan Al-Halabi. Ini kelompok Lajnah Daimah memaafkan Ali Hasan Al-Halabi, gitu kan? Maka mayoritas menjadi kelompok roja itu, yaitu membolehkan Ali Hasan Al-Halabi. Tapi kelompok Madakhil, ya Madkhali dan kelompok Mukbil menolaknya. Maka tetap aja ditahdir, kamu Halabiyun. Nah itu ditahdir. Seperti itu. Jadi di bawahnya berteriak-teriak, atasnya sudah tenang sebenarnya. Itu. Kalau Kalau di Indonesia pengikutnya Halabi, pengikutnya Lajnah Daimah, pengikutnya tadi siapa? Madkhali atau siapa? Ya, Madkhali. Mukbil sama itu Mukbil. Ya. Orang-orangnya siapa aja? Dari 7 kelompok asnaf tadi yang saya sebutkan itu ya, satu itu Hadadiyah itu kelompoknya Madkhali. Kemudian Hajuri itu kelompoknya Mukbil. Lukman Ba'abdu itu kelompoknya Madkhali. RII itu kelompoknya Madkhali. Kemudian Dulkarnaini kelompoknya RMS ini kelompoknya Fauzan, Madkhali, Mukbil. Gabung ini, digabung, di mix. Ini rasa baru ini, mix. Itu kemudian Roja ini kelompoknya Lajnah Daimah dan Yordan, ya, dan Ali Hasan Al-Halabi. Lah Khalid Basalam ini lebih mix lagi. Nah itu. Nah, kalau di antara yang Indonesia ini yang tingkatannya yang menurut mereka tingkatannya paling suci lah menurut mereka. Itu kelompoknya siapa? Ya itu tadi, kalau yang paling mayoritas itu kelompok mix ini yang Khalid Basalamah ini, awam-awam ini kelompok di Khalid Basalamah dan Roja. Kalau mayoritas. Tapi kalau paling suci yang ada di Indonesia itu Hajuri. Hajuri. Terus yang di Indonesia pernah nggak di antara ini asnaf ini pernah bertengkar apa enggak? Masalah apa pertengkarannya? Ya bertengkar lah Mas. Ya tadi itu tak sebutkan tadi itu banyak, itu masalah yayasan, masalah Ali Hasan Al-Halabi, bahkan majalah pun ya. Kalau kita misal ya, salah satu ini kejadian ya. Mantap, saya lanjut, waktu ngaji di kelompoknya di kelompoknya masih kelompok RI ya, masih jadi satu dengan Lukman Ba'abdu ya dulu ya. Asewet masih gabung itu, saya kan di situ. Itu ada teman yang bawa majalah As-Sunnah gitu. Bawa majalah As-Sunnah yang nongol dikit di tas gitu. Gitu loh. As-Sunnah itu majalahnya Ustadz Yasid. Majalah As-Sunnah. Iya benar, majalah As-Sunnah ya. Itu nongol dikit kelihatan gitu. Pulang-pulang itu majalahnya sudah hilang itu. Jadi kayak gitu itu contohnya itu. Pamat, seandainya cuman seandainya di pola pikir saya di antara 7 kelompok yang jenengan sebutkan tadi, Pak, ada salah satu saja yang menguasai pemerintahan, contoh mungkin di antara mereka ada yang jadi pemimpin, presiden lah. Kira-kira mereka bakal bersatu enggak atau tetap saling tazir, dan apa yang bakal terjadi kepada kami yang bukan Wahabi? Lihat kelompok mana yang dari 7 asnaf ini ya. Kalau dari kayaknya nggak mungkin lah jadi presiden. Seandainya Pak. Seandainya. Mereka kan punya dana dan doktrin yang kuat ya. Kemudian jadi nih. Datanya kan jadi harus begini toh. Okay. Mereka ini dari kalangan mereka mau jadi presiden, sedangkan aduh sulit sekali. Kalau mereka jadi presiden seandainya ya. Okay. Ya tentunya mereka akan mengambil teman-teman dekatnya untuk sebagai penasehat kan. Gitu ya. Jadi ustadz-ustadznya jadi penasehat. Jadi ya akan dipilih yang masuk kabinet ya dari mereka sendiri tentunya. Karena kan manhaj ini kan. Ini kan masalah manhaj. Masalah manhaj itu kan masalah lebih utama. Kecuali kalau yang dari asnaf ke-7, kelompoknya Ustadz Khalid Basalamah itu mungkin lebih terbuka ya, lebih inklusif gitu. Kelompok Roja mungkin juga lebih inklusif gitu. Jadi kalau semakin ke atas itu lebih eksklusif gitu loh. Itu. Jadi al-wala wal baroknya itu lebih ketat kalau semakin ke atas. Dari bawah itu lebih umum gitu kan ya. Yang nomor 6 lebih umum lagi, nomor 5 lebih. Kalau lebih khusus, kelompok Hadadiyah ini lebih eksklusif lagi dia gitu. Itu video nggak boleh, foto nggak boleh, musik nggak boleh, itu kenceng itu sudah karuan tuh. Terus bagaimana dengan seandainya yang jadi itu ya
yang Haddadiyah itu, kemudian bersatulah. Kemungkinan berarti yang Roja itu Khalid Basalamah, dan Khalid Basalamah saja mungkin disingkirkan kayaknya. Ya Apalagi iya alul bid'ah kan mubtadi kan. Fonis mubtadi apalagi itu. kita. Iya. Iya. Jadi ring mereka tok yang ahlul sunnah. Jadi mereka itu ya kelompok mereka yang hanya beli segelintir orang itu yang jadi ahlus sunnah itu. Pak Jenggot, tak potong. Pernah nggak ada yang sekte asnaf yang paling tinggi ini, yang merasa paling suci ini, pernah nggak secara eksplisit menyebut ustadz-ustadz yang di luar mereka itu ahli bid'ah atau kafir? Bukan kafir, hizbiyah. Mereka ini menyebut kelompok Roja itu hizbiyah. Mubtadi, nggak boleh kita belajar. Berarti sesat ya? Ustadznya Iya, Khalid disebut Basalamah apa itu sesat. Iya, sesat. Disebut apa enggak disebut? Kalau di mereknya? kelompok mereka disebut sesat. Apa? Disebut namanya. Siapa Mereka ini namanya? nggak mereka ini jantan. Mereka ini kalau taklim nggak sembunyi-sembunyi. Mereka sebut namanya, sifat-sifatnya disebut, kesalahannya disebut. Contohnya Mereka kalau siapa yang dibid'ahkan, disesatkan? Contohnya? Iya semua. Kalau dulu di absen namanya. Hah? Kalau dulu di absen, kalau ada taklim di absen. Nama-namanya tokoh-tokohnya. Ini siapa saja yang di Kayak Piranda gitu ya. Nah, Firanda sebut. Oh, Ustaz berarti itu Firanda, kesalahannya itu dibid'ahkan. dan sebagainya. Sesat berarti. Iya, jangan mengambil ilmu darinya. Oh gitu. Jangan Terus siapa mengambil lagi? ilmu Siapa darinya, lagi? nggak boleh. Siapa lagi? Abdul Hakim Abdad ya. Abdul Hakim Abdad sebut namanya, dia perokok, sopir dan sebagainya gitu. Di absen begitu, Sat. Di absen. Contoh. Di absen. Lagi terus. Cuma Ustadz Yasin Jawas, TKI dia. Bukan murid Syekh Utsaimin apa, dia sana TKI gitu. wih, sampai kayak begitu. Iya. Ustaz Abdul Hakim Abdad itu ahli hadis, tapi dipanggilnya apa? Rokok, sopir. Bukan ahli hadas ya. Oh ya, ahli hadas juga seperti itu. Ngeri. Tapi begini Bang Ahmad, ada yang mau ditanyakan itu, ada yang unik. Yang unik itu ada dari kelompok ini yang ditokohkan ini, kelompok Salafi Roja saja sebut saja. Ada tokoh unik yang berbeda dengan kelompok-kelompok Salafi yang pada umumnya. Jadi kalau Salafi yang umumnya itu sudah satu sepakat, satu suara dalam tema fikih misalnya. Lalu ada senior orang Salafi di Roja ini berbeda pendapatnya, sebut saja misalkan Abdul Hakim Abdad dengan Abdul Qadir Jawas. Nah, kenapa masih banyak orang yang mengambil pendapat Abdul Qadir Jawas dengan pendapat Abdul Hakim Abdad daripada mengambil kepada pendapat Lajnah Daimah? Itu sebabnya kenapa itu, Ustadz Ahmad? Saya nggak tahu. Kenapa seperti itu ya? Nggak tahu saya kenapa kok ngambil pendapat itu. Jadi kan Maksudnya memang begini, contohnya nih, gara-gara gurunya itu jadi ngambilnya itu gitu aja, mungkin praktis aja. Jadi contohnya begini, misalkan Ustadz Abdul Qadir Jawas itu sama Abdul Hakim Abdad itu, terutama Abdul Hakim Abdad itu sangat membid'ahkan jumlah taraweh yang melebihi 11 rakaat. Nah kalau yang lain kan lihat tasamuhnya ada, karena melihat fakta di lapangan di Saudi Arabia maupun di fakta di lapangan itu mengakui, Syekh Mukbil juga mengakui, yang lain juga pada mengakui bahwa itu ada ada yang mengamalkan di atas 11 rakaat, sekalipun mereka tidak mengamalkan itu, tapi tasamuhnya itu ada. Tapi kalau Abdul Hakim Abdad kemudian yang para pengikutnya itu menolak total itu. Maka jadi pertanyaannya, kelompok manakah Abdul Hakim Abdad ini? Ya itu sendiri, jadi murid-murid Ustadz Abdul Hakim Abdad akan ikut Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ada juga murid-murid Ustadz Abdul Hakim Abdad yang nggak ikut Ustadz Abdul Hakim. Enak-enak saja. Mereka itu ya kayak gitu, kalau sesama Ustadz Wahabi ya diambil mana yang enak buat mereka. Nanti yang rame itu waktu ini Idul Fitri biasanya. Rame itu. Mereka sendiri berdebat itu nanti. Penetapan Idul Fitri dan awal Ramadan. Itu mereka rame itu. Iya. Mesti itu. Ada yang ikut Saudi, ada yang ikut pemerintah, itu nanti rame di situ. Itu. Dan mereka biasa itu setiap tahun kayak drama yang diulang lagi aja gitu, kayak Pak Jenggot, kaset diputer lagi. Tolong tadi diulang lagi yang TKI itu absennya belum selesai loh. Tolong loh. Di absen. Ya sebut aja nama, nanti saya kan ingat apa nanti kesalahan mereka apa kan gitu. Saya kan masih ada ingatan itu. Ya itu. Tadi kan Firanda Kalau Ahmad Abdul Tuasikal yang punya Rumah Iso TV. Iya, Rumah Iso itu ya anak kecil itu masih belum masuk level ustadz. Karena dia kan MSc, bukan MSc kan itu? Apa itu? Dia nggak pernah belajar agama kan? Artinya dia belajar ilmu
umum. Nah itu kalau itu begitu tuh. MSc itu apa? Master of Science. Dia belajar di Saudi itu S2-nya itu teknik kimia. Dia dari UGM teknik kimia ke Saudi teknik kimia. Dia nggak ada gelar agama. Oh, begitu Pak Ahmad. Serius ini? Iya, iya serius. Saya tahu karena saya cerita. Nah ini Karena saya kan dari kelompok pengkritik toh. Jadi saya tahu karena ikut kelompok pengkritik itu tahu. Nah, kalau yang kayak Muhammad Abduh ini, lembaga pendidikan yang sangat diawasi, sangat diwanti-wanti nggak boleh masuk ke situ, lembaga pendidikan yang tanda kutip sama-sama Wahabi itu lembaga pendidikan apa aja itu Bang Ahmad? Yang mana itu? Itu yang ditolak oleh Salafi itu sama Salafi yang lebih ekstrim ya. Ini nggak boleh masuk ke kuliah ini karena di sini banyak sururi, di sini banyak ini. Lembaga pendidikan resmi yang di bawah kerajaan Saudi Arabia ada enggak? Kalau kelompok Hadadi, Hajuri ya nggak boleh semua. Madrasah itu haram. Madrasah yang pakai bangku itu pun haram kalau di kelompok Hajuri itu. Bahkan Ustadz Asewet itu mendingan belajar di bawah pohon gitu katanya beliau. Itu. Tapi pertanyaan saya itu begini, ada kelompok Salafi ini yang sangat menganjurkan sekolahnya ke Madinah, tapi ke UIM tidak menganjurkan untuk di Riyadh di Jamiah Imam atau ke Lipia. Lipia itu gudangnya ahli bid'ah kata mereka itu Salafinya. Itu kelompok mana itu? Kalau kelompoknya saya mobil bahkan UIM pun tidak mau mereka. Mereka itu sampai seperti ini. Ada loh satu makalah gitu yang muncul dari masjid dari Damat ya, Darul Hadis Damat itu yang keluar gitu ya. Bahwa mereka itu ya kurang berilmu karena makanan mereka itu Fanta dan daging gitu. Nah itu. Sampai sebut nama mereknya itu Fanta dan daging seperti itu. Jadi Pak, disitulah lanjut yang tadi TKI itu yang disebut-sebut namanya masih kurang banyak. Sebut lagi. Ya saya kan nggak bisa ngabsen toh. Saya itu penasaran dengan Ahmad Abdul Tuasikal itu Ustaz, soalnya pernah ketemu dan ya Allah Ustaz, serius ini di Kulon Progo daerah Gelagasari. Ya. Itu gini, Ustadz Abdul Tuasikal itu kan lulusan UGM. Dulu kan dia di mana itu di masjid itu ya. Kemudian dapat istri orang situ, orang Gunung Kidul situ, yang kebetulan bapaknya itu pimpinan Muhammadiyah. Jadi mertuanya itu pimpinan Muhammadiyah. Jadi itu dakwanya Muhammad Abdul Tuasikal itu bukan murni dari Abdul Tuasikal, itu orang-orang Muhammadiyah di Gunung Kidul. Bapaknya itu PCM, mertuanya itu kalau nggak salah, pimpinan cabang Muhammadiyah. Tapi ngajarkannya Albani bin Bas. Tadi yang sopir sama TKI Pak Jenggot, coba dijelaskan lagi deh. Kok masih kayak ini masih iskal saya. TKI sama tadi sopir. Ini kayaknya belum sempat ngerekam tadi kayak. Enggak, maksudnya kan masih yang penasaran di bawah gitu loh. Sebut nama nggak apa-apa. Kenapa kok bisa diustadkan gitu loh? Diplesetkan saja namanya. Kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak nggak ada ustadz, jadinya ya yang TKI pun jadi inilah. Jadi ustadz dulu lah sementara. Itu. Oh iya. Astagfirullah. Tapi itu Karena realnya ada ustadz, TKI. Mungkin barangkali Bang Ahmad, mungkin barangkali dia itu sekalipun TKI dia nyambing ikut satu muhadharah atau satu kegiatan daurah 1 minggu untuk didaulat jadi ustadz besar di Indonesia. Mungkin saya siapa yang pernah dia mulazamahi gitu. Sebut saja kalau ulama-ulama yang dari Indonesia kan yang pernah, misalkan saya sebutkan yang dari Bekasi itu, misalkan dia kan murid dari Syekh Utsaimin misalkan. Ya, Syekh Utsaimin banyak kan. Murid. Tapi kalau ini kan yang TKI ini itu mulazamahnya ke siapa gitu? Ada faktanya atau dia memang hanya sebatas ke Saudi itu hanya jadi supir atau cuci piring misalkan begitu? Mungkin lebih tahu Ustaz Ahmad. Kalau katanya jualan cilok katanya. Itu tahdirnya itu tahdir umum, biasanya hanya celetaan aja. Misal kayak Aunur Rafiq Gufron yang beliau meninggal ya, barusan meninggal kemarin ya. Itu muridnya sendiri yang ngomong panser tua itu dibilang itu. Sebutkan namanya kemudian panser tua itu. Tapi kalau faktanya yang pada keluar mundur dari kelompok Salafi karena banyak keanehannya dari sisi adab, dari sisi ilmu dan dari sisi segala halnya, itu faktanya banyak yang keluar nggak Ustadz Ahmad yang diamati oleh Ustadz Ahmad selain Ustadz Ahmad? Banyak, kalau yang mencari itu akhirnya ya seperti saya.
banyak yang diam Tapi keluar ada gitu komunitas, aja. ada komunitasnya enggak? Misalkan Enggak jadi ada. salafi ke, Saya jadi salafi itu ke-8 bahkan- misalkan. Saya kemarin itu kan salah satu yang menggugah saya untuk mencari tahu itu kan kedatangan tamu dari Malang itu yang menceritakan saya dulu di Batam juga ikut kajian Wahabi itu. Akhirnya lama saya di sana, akhirnya saya keluar gitu kan. Loh ini ada yang keluar juga gitu loh. Karena saya di situ itu saya bersemangat untuk keluar sejak saya itu tuh. Jadi banyak yang Pak diam Jenggot. keluar gitu. Pak Jenggot, Gini, tadi kan host, diturunkan ketika dulu Idul Bobak host. Fitri, Diturunkan Bobak, ada yang mau naik itu host. Diturunkan dulu Bobak. Saya belum bisa menurunkan ini. Oke, oke, tadi oke. kan waktu Idul Fitri atau mau puasa, mereka silakan itu kan naik, silakan bertengkar. Yang satu ikut, Siapa ini mau yang dinaikin? satu ikut Saudi, Ya, yang satu ikut pemerintah itu kan Iya. pertengkarannya ya. iya benar. Jadi saya rasa begini, kalau ikut pemerintah bagaimana dengan pusat? Kalau ikut pusat, lah kan kita tidak boleh menentang pemerintah, itu kayak dilemanya di sana ya. Ya, itu yang sering terjadi itu memang di mereka. Itu. Kadang ada yang misal ya, Saudi lebih dahulu gitu ya, mereka membatalkan puasa duluan gitu. Tapi hari raya ikut sholatnya hari kedua gitu. Kayak gitu. Itu ada fikih seperti itu juga, tapi nggak disebarkan. Cuma diamalkan ustadz kemudian ditiru diam-diam gitu. Ada yang kayak gitu. Gitu. Terus Bang Ahmad, Pak Ahmad, kalau apa namanya? Izin Sat. Apa? Saya pernah masih ada videonya sampai sekarang sih, ada mantan Wahabi tobat terus sempat spill gaji Ustadz Wahabi. By the way, boleh enggak Pak Ahmad? Apa Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad tahu, seandainya tahu boleh di-spill, kalau memang enggak tahu, kalau memang enggak boleh di-spill enggak apa-apa. Maksudnya ada enggak alasan kan gaji itu dari luar. Itu sebenarnya dari mana dan alasan kasihkan kepada mereka itu apa Pak Ahmad? Soalnya kan jumlahnya lumayan fantastis itu, $1.500. Iya, jadi itu sebelum kejadian ini ya, WTC. Sebelum kejadian WTC itu, dana itu dikumpulkan di Jamiatul Khair itu ya, apa namanya sih? Ihya Uturat. Yang dari Kuwait itu dikumpulkan di sana untuk para dai. Itu disalurkan ke dai-dai gitu. Di sini di Surabaya ada, itu dapat gaji bulanan dai-dainya itu. Ya dari Ihya Uturat itu, yang itu menjadi sumber perpecahan juga di kalangan mandat salaf, di kelompok salafi Wahabi itu. Akhirnya siapa yang ngambil dari Ihya Uturat ini, maka dia turotsi, dia itu bersekutu dengan jihadi. Karena dana dari Ihya Uturat sebagian dipakai untuk itu, untuk apa, jihad yang seperti itu, kayak terorisme kayak gitu. Nah, makanya itu kelompok Semukbil itu nggak senang dengan Ihya Uturat ini. Ada perbedaan juga, nggak satu suara itu, nggak ada juga perbedaan juga. Maka yang Ini ngambil dana ini namanya turotsi biasanya. namanya. Ya. Tuh Itu Pak sih Ahmad, tegar. kenapa kok bisa satu suara? Kan perkara uang ini selama dapat kan insya Allah satu suara kan? Maksudnya Oh, enggak, ada orang-orang yang nggak suka, seperti ya ada yang nggak begitulah. suka, Ka- ada yang nggak suka. Kelompoknya saya Meskipun dia dapat, Enggak, dia nggak dapat. mereka dapat enggak? Oh, Enggak, kalau kelompoknya saya mobil nggak dapat. Coba Karena menolak, dia menolak. Kan uang ini banyak untuk masjid, banyak untuk gaji dai gitu. Itu. Oh. Jadi kalau kelompoknya saya mobil ini nggak dapat. Mereka memang enggak dikasih atau menolak, Bang? Ya nggak dikasih mungkin. Nah, Kayaknya sih. Ustadz Gitu. Indonesia, Pak Jenggot, Ustadz Indonesia yang dapat dana dari Ihya Uturat itu siapa saja? Oh itu sebelum WTC ya? Sebelum WTC itu banyak. Siapa? Ya Sebut. semua. Waduh, cok. Kok saya terkira fitnah saya nanti. Banyak. Itu banyak Wah, waktu itu. sih. Wah, kecewa. Ya saya. Ya, kalau enggak itu- bisa di-spill enggak apa-apa, Pak Ahmad. Kecewa. Ya saya dapat manfaat juga soalnya kan nanti saya kena juga nanti. Bang Ahmad, Ya, Kalau- seaman kalau mungkin dari- lah, Pak Ahmad. kalau dari Salafi itu kan mereka sangat sangat mensakralkan istilah ulil amri ya. Ketika mereka melihat orang lain yang pakai isbal sesama muslim, mereka langsung mengtahdir bahkan menegurnya. Tapi ketika yang ditegurnya langsung beralasan, oh itu Bapak Presiden Indonesia atau Bapak Presiden di negara mana dia melakukan itu, dia langsung oh itu kan ulil amri. Ulil amri itu jadi penghalal segala
hal yang dilarang gitulah seolah-olah. Pertanyaannya seberapa tinggi mereka itu memposisikan ulil amri di setiap negara itu bagi mereka itu bagian dari iman atau memang hanya cari aman gitu. Apa memperjuangkan iman atau memperjuangkan aman bagi mereka? Saya melihat itu strategi dakwah saja, Pak, agar posisi mereka aman di sisi pemerintah itu. Jadi jadi kalau masalah etikot itu kita nggak tahu ya, mungkin seperti tauriah lah seperti itu. Tapi ada nggak yang faktanya Salafi itu mengkritik ulil amri di negara mana gitu misalkan? Artinya berbeda dengan teori-teori yang digembar-gemborkan, ada nggak Ustaz? Ada. Saya Mukbil itu dulu kepada Presiden Yaman Abdullah Soleh itu kan dikritik di majelisnya terbuka direkam lagi. Wah. Oh, ini contoh berarti durhaka kepada ulil amri gitu ya? Ada. Kritik kepada Presiden ada. Saya Mukbil memberikan ya. Terus yang kedua ini Ustadz Ahmad, mereka itu kan sangat mensakralkan ulil amri. Jadi ulil amri itu harus benar-benar ditaati siapapun dan latar belakang dari manapun. Pertanyaannya ketika Mesir itu dipegang oleh dari Ikhwanul Muslimin, tapi mereka nggak taat sama ulil amri itu, alasannya kenapa itu? Oh, Ikhwanul Muslimin itu hizbiyah, sesat itu, alul bid'ah itu. Sekalipun ulil amri jadi langsung ditentang karena hizbiyahnya ya? Karena IM-nya kali ya? Bisa jadi. Berarti di Indonesia gue sebenarnya banyak yang pemerintahnya itu Asy'ari, nanti akan digitukan lagi sebenarnya kalau dibilangkan. Iya, lebih baik awam atau kafir sekalian aja biar tidak kena. Kalau alul bid'ah itu jahat banget mereka memang dengan alul bid'ah. Makanya mudah-mudahan presidennya nanti dari Ahlussunnah wal Jamaah, nanti dari Aswaja. Nah kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya ya Ahok jadi presiden gitu, itu ulil amri apa enggak menurut Wahabi yang sekte kayak gini tuh? Ahok jadi ulil amri, bagaimana ya? Enggak kayaknya. Enggak bisa. Enggak tahu saya. Maksudnya harus Nanti taat apa kaidahnya enggak? berlaku itu bagaimana? Maksudnya harus taat apa enggak kalau misal Ahok jadi presiden? Ahok kan kafir toh. Jadi presiden. Itu kalau yang Wahabi sekte-sekte kayak gini, itu wajib taat apa enggak sama orang kayak gini? Nanti nunggu Ustadz Firanda ngomong apa nanti gitu. Atau Netanyahu ulil amri bukan? Ya kalau jadi presiden Indonesia, misalnya Netanyahu jadi presiden Indonesia, kita tunggu aja siaran resmi dari Radio Roja atau mana. Ini loh para hadirin, Wahabi di bawah Kalau ini ada. kebakaran pantat nih Wahabi di bawah. Intinya kalau ada masuk dana dari Ihya Uturos lancar insya Allah Ustaz. Lancar. Tapi sekarang lancar sudah jaya. enggak bisa Pak. Sekarang Ihya Uturat itu sudah ditutup karena kasus WTC itu kan. Sudah berhenti sejak tahun berapa itu sudah berhenti. Jadi dana itu gaji 2,5 juta kalau nggak salah sebulan itu sudah berhenti sejak saya lulus kuliah 2000 berapa itu 2003 itu sudah nggak ada dana itu. Kalau boleh tahu antum kuliah di mana? Saya di ITS Pak. Oh di ITS ya, jadi nggak pernah di Saudi ya? Enggak pernah Saudi. Ya belajar aja di Saudi sebentar aja, belajar sebentar. Oh mulazamah ke siapa waktu itu? Enggak mulazamah, cuman majelis duduk sebentar gitu, di Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Berarti kayak yang tadi tukang ini TKI tadi, supir. Oh bukan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Bapaknya Syekh Abdul Razak. Ada yang jualan Berarti sebelum pas Ihya Uturos masih ada Sat. Kalau Ihya Uturos masih ada, nah pas masih Ihya Uturos masih ada itu kan pengajian gratis. Sekarang itu banyak yang berbayar karena memang dana dari Ihya Uturos itu sudah tidak masuk lagi. Oh bisa jadi seperti itu, bisa jadi memang model dakwahnya udah berubah Pak. Karena kan nggak ada dana segar, jadi cari dana sendiri gitu aja lah. Sekarang kreativitas itu. Ustadz-ustadznya udah nggak ada transferan berarti, ustadz-ustadznya? Nggak ada. Beneran mayoritas cari sendiri-sendiri ya. Gitu. Makanya itu banyak perselisihan tuh bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Gitu. Nah, terus yang istrinya 4 itu gimana? Ya boleh lah Pak, masa nggak boleh? Os. Jangan terlalu dalam, Os. Ini saya percaya, Os. Antum nggak terlalu tahu bisa bagaimana resiko yang beliau hadapi. Insya Allah saya tahu ini. Nanti di belakang layar lah kita cerita, kan gitu. Oke. Bang Ahmad. Ustaz Ahmad. Yang unik itu, mereka itu kan suka mengaku ingin diakui oleh umat pada umumnya. Kalau di Indonesia kan banyak yang bermadhab Syafi'i secara real dan nyata pendapatnya dalam pengamalannya dan lain sebagainya.
Nah mereka itu suka pura-pura mengambil nama-nama tokoh-tokoh dari mazhab Syafi'i. Misalkan STDI Jember itu Al Syafi'i, Imam Syafi'i kan. Kemudian ada lagi Ma'had Imam Nawawi misalkan. Kemudian yang lainnya itu dalam ingin diakui oleh umat itu, mereka mencoba menghadirkan ulama dari Timur Tengah yang memang orang bermadhab Syafi'i. Yang kemarin itu sempat datang itu Ustadz siapa? Labib ya, saya Labib itu. Nah, ketika saya Labib didatangkan ke Indonesia, tapi ternyata menyampaikannya seutuhnya tentang madhab, akhirnya banyak yang bertabrakan dengan pola-pola salafi. Akhirnya saya Labib juga tidak digunakan lagi. Jadi bagaimana pendapat antum ini tentang kehadiran Syekh Labib kemudian yang lain yang dihadirkan ingin diakui oleh umat, padahal Syekh Labibnya orang bermazhab Syafi'i misalkan, lalu mereka ingin mengkelabui umat dengan kami loh yang bermazhab, kami loh ahlu sunnah wal jamaah. Itu fakta itu memang gimana? Dari dulu sudah ada pengkelabuan dengan itu? Gimana? Dr. Labib Najib ya? Iya betul. Dr. Labib Najib. Oh iya silakan. Jadi upaya memperkenalkan madhab kepada kelompok Wahabi itu sudah dibuka itu sejak Ustadz Firanda pulang. Nah itu, jadi memperkenalkan madhab agar agama mereka itu lebih teratur, lebih rapi itu. Jadi Ustadz Firanda itu kayaknya melihat fenomena bahwa kelompok Salafi Wahabi ini kurang bagus ibadahnya gitu, karena banyaknya tarjihat gitu ya. Jadi beliau itu pulang karena lulusan UIM, doktor, banyak sekali ilmunya. Jadi karena mayoritas ini Syafi'i gitu ya, beliau tuh pulang dengan semangat itu memperkenalkan madhab Syafi'i. Makanya di mana-mana itu kan kemudian ada matan Ibnu Suja itu kan mulai daurah, matan Ibnu Suja kan itu mulai daurah. Bahkan di Sragen itu ada khusus Wahabi yang pondoknya pakai madhab Syafi'i, ada Ustadz Khalil namanya itu, di Sragen, di Sambung Macan daerah sana itu. Oh iya tahu tuh. Seperti itu. Jadi itu kayaknya upaya perbaikan dari Wahabi gitu loh, untuk memperbaiki diri mereka. Sama sih seperti ketika ilmu tajwid itu dibutuhkan oleh mereka. Ini kan kelompok baru toh, tahun 90-an aja baru datangan. Jadi murid mereka compang-camping, apapun compang-camping, fikihnya compang-camping, bahkan tajwid mereka itu compang-camping. Bacaan mereka ini jelek. Bacaan mereka ini jelek, mayoritasnya sebelum itu ya. Contoh maka Pak, ketika bentar Pak, tak potong Pak. Contoh yang tajwidnya jelek, Ustadz siapa namanya? Wah banyak kalau dulu ya, Kak, jangan sekarang. Kalau dulu tuh kayak ya Ustadz Abangan gitu yang baru itu baru ngisi langsung. Jadi saya tahunya itu jelek ya setelah saya belajar tajwid. Astagfirullah. Gitu kan, dulu juga saya jelek. Maksudnya saya, alah ternyata dulu itu salah toh bacanya kan gitu. Sebut nama nggak apa-apa Pak, sebut nama nggak apa-apa. Oh jangan, itu aib itu, nggak boleh. Jadi itulah upaya-upaya perbaikan mereka itu ya. Kayak Ustadz Firanda jadi memperbaiki ibadahnya, fikih-fikihnya gitu kan. Kemudian datang lagi ahlu tajwid itu kelompok Ustadz Abu Hazim itu datang dengan memperkenalkan kiroah itu bahkan. Jadi dibacakan waras, dibacakan dari riwayat An Asim yang lain gitu kan. Mereka itu wow, ada toh kayak gini. Jadi kayak menemukan surga gitu loh mereka itu. Nah itu, jadi situ baru terbuka itu tahun berapa itu. Mereka baru mengenal tajwid itu tahun 2010-an itu barusan. Itu loh. Jadi mereka ini mengelompok baru yang secara keilmuan itu kayak orang kaget gitu dengan ilmu-ilmu itu. Jadi baru datang semua itu. Kalau Ustadz Firanda itu tahun 2000 berapa itu ya? 2000 sebelum Covid itu, 2018-an lah itu. Baru keliling itu kan daurah matan Ibnu Suja itu mana-mana lah seperti itu. Ini kan madhab fikih. Firanda ya, tadi Pak, saya itu ya, keinget kan madhab ada fikih. sempat ada ini Pak Ahmad, ada komentar dari Syekh Abdurrahim bin Abdullah Al-Bukhari atau Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu yang bilang Firanda kadzab. Sebenarnya ada masalah apa beliau berdua itu? Masalah persaksian yang masuk ya begitulah, artinya mereka Ustadz Firanda ini kan mau ketemu dengan kelompoknya Lukman di Madinah. Tapi karena ada urusan atau apa, Ustadz Firanda berhalangan hadir. Dan itulah jadi alasan kemudian mereka bertengkar sampai hari ini itu, termasuk Syekh Bukhari. Perkara tidak jadi bertemu? Iya, seperti itulah, sesederhana itu. Ya Allah. Kalau yang diakui kesalapiannya yang mana Ustaz? Apakah yang Syekh Bukhari atau
Ustadz Pirandanya ini, kalau dari sisi apa namanya, dari sisi keresmiannya mengikuti pengikut salaf berdasarkan pengikutan terhadap Syekh. Ya sama-sama kalau menurut kelompoknya kan. Yang paling murni yang menurut kelompok Lukmani ya Lukman Pak Abdu, kelompok Firanda ya pengikut Kiroja kan gitu. Ini sudah mulai adzan zuhur ini di sini. Afan ya. Banyak hadir nanti di komalnya Yai Madhabuna ya. Ya, Banyak faidah ini insya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Kita banyak orang yang akalnya waras, akalnya benar, dia kembali kepada pemahaman para ulama yang sebenarnya, memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para Pak ulama. Jenggot di follow Amin, ya Pak Allah. Jenggot teman-teman, Pak Jenggot di follow teman-teman yang ada di sini. Ini sudah kami follow.